Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ramadan dengan NIM 20.01.01.0059 dari Prodi Manajemen semester 5 kelas A5. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai UTS atau ujian tengah semester ganjil dengan mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, SE, MSI. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, jelaskan secara operasional makna jika dilihat dari hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Soal nomor 2, salah satu sumber yang dimiliki oleh perusahaan adalah manusia. Menurut saudara, sependapat atau tidak dengan kalimat tersebut? Kalau sependapat, kenapa? Dan kalau tidak juga kenapa? Kemudian untuk soal yang ketiga, bonus demografi adalah kondisi yang terjadi saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-produktif. Menurut saudara, bonus demografi atau demografi itu menguntungkan atau merugikan bagi Indonesia? Jelaskan. Baiklah, saya di sini akan menjawab semua pertanyaan dari soal UTS tersebut dengan penyelesaian. Yang pertama, secara operasional, makna hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow beranggapan bahwa kebutuhan di tingkat yang rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tingkat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibanding dengan kebutuhan yang lain. Kebutuhan ini sering disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang digambarkan sebagai sebuah tingkat hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan. Terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan mendasar yang digambarkan dalam piramida sebagai berikut. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis atau dari yang paling bawah, kemudian rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Penjelasan hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling dasar pada setiap orang atau manusia. Kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat berteduh, tempat tidur, dan oksigen atau sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar, semua pemenuhan kebutuhannya di atasnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya atau terpenuhi, kemudian muncullah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit akut, cemas, bahaya, dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk
kebutuhan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antara pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. 4. Kebutuhan akan penghargaan. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Kelima, yakni kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang harus-menerus untuk memenuhi potensi diri. Kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuhnya. Kemampuannya sendiri menjadi apa saja yang menurut kemampuannya mampu. Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri ini langsung muncul setelah kebutuhan untuk dihargai terpenuhi. Akan tetapi, pada tahun 1960-an, ia menyadari bahwa banyak anak muda memiliki pemenuhan yang cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah seperti reputasi dan harga diri, tetapi mereka belum juga bisa mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, penyelesaian nomor 2, saya sependapat dengan kalimat sumber daya yang dimiliki perusahaan adalah manusia. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan memiliki peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka, manusia atau SDM penting dalam perusahaan karena manusia sebagai tenaga kerja yang menjalankan atau menggerakkan dan melakukan segala bentuk aktivitas perusahaan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya, penyelesaian nomor 3. Menurut saya, bonus demografi ini bisa menguntungkan bahkan bisa juga merugikan. Di satu sisi, bisa menguntungkan jika kualitas manusianya baik, namun bisa juga merugikan jika kualitas sumber daya manusianya rendah. Dampak bonus demografi ini selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju, dan jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi ini juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan memenuhi atau menentukan tingkat keberhasilan negara. Dalam memanfaatkan peluang bonus demografi ini, jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi, jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak terkendali. Nah, untuk itu, agar bonus demografi dapat mencapai sasaran diperlukannya, yang pertama, kualitas penduduk yang baik.
2. Suplai tenaga kerja produktif yang besar diimbangi dengan lapangan kerja yang besar pula, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita. 2. Tabungan rumah tangga diinvestasikan untuk kegiatan produktif. 4. Jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan. 5. Upaya peningkatan kesehatan remaja termasuk kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku yang tidak sehat seperti alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai pembahasan UTS semester ganjil dengan mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.